Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Fadhal dibaca. Kalau enggak salah di Waja'a fi Taurah ya. مؤلف حمزة قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاء في التوراة في التوراة salah harokat biasa itu. وجاء في التوراة سوف أقيم لهم سوف أقيم لهم نبيا مثلك من النبيين من بين ikhwanihim. Sampai dulu. Dikit-dikit. Wa ja'a fit Taurati sawfa uqimu lahum nabiyyan mislaka min baini ikhwanihim. Wa ja'a fit Taurati sawfa uqimu fi'il mudhari failnya ana, domir ana ya. Ini saufa ini enggak memberi efek apa-apa pada fi'il mudhari. Saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari juga. Harfu tasrif namanya. Lahum nabiyyan. Lahum jar majrur gampang. Nabiyyan ya. Maf'ulun bi. Mislaka. Enggak, ini naat. Ya, walaupun terkesan kayak ma'rifah. Lafaz misal ghair ini walaupun diidhofahkan tidak memberi makna ta'rif. Jadi tetap nakiro aja. Nabi yang misalkan, nabi yang semisalmu. Nah, kata semisalmu enggak memberi makna ta'rif secara spesifik banget. Sama kayak kata ghairuka, selainmu. Nah, selainmu masih non spesifik, masih apa? Samar lah makna ghairuka, selainmu. Masih banyak kemungkinannya. Min baini ikhwanihim, min baini jar majrur, tapi ini bain sebenarnya baina ini ya dzaraf ya, cuman kena min aja. Ikhwanihim setelah dzaraf Pak, berarti pasif mudhafun ilaih, himnya mudhafun ilaih lagi ya. Kata penulis waja'a fit Taurah, dan telah datang dalam kitab Taurat. Saufa uqimu, kelak. Saufa ini maknanya nanti tapi agak panjang waktunya ya. Saufa uqimu lahum nabiyyan mislaka. Kelak akan aku tegakkan, uqimu aku mayuqimu tegakkan, tapi di sini maknanya utus tentunya. Lahum bagi mereka nabiyyan mislaka, seorang nabi semisalmu. Siapa kitab di sini? K-nya. Kalau Taurat Musa, makanya Allah pakai saufa. Kalau memang ini firman Allah ya, kalau memang ini masih firman Allah, pas itu pakai saufa. Karena Musa ke Rasulullah SAW jaraknya jauh, masih terselang beberapa nabi. Min baini ikhwanihim, di antara ikhwanihim saudara-saudara mereka. Ini masih keturunan Ibrahim, walaupun beda jalur dari Ismail ya. Bani Israil kan dari Ishak. Lanjut.
Wa aj'alu. Hah? Wa aj'alu. Wa aj'alu. Yaj'alu kemudian ditasrif ke ana aj'alu. kalami fihi Wa yukallimuhum. yukallimuhum bi kulli syai'in Amuruhu. amuruhu bihi. Amuruhu. Sampai situ. Wa aj'alu. Aj'alu. Apa lagi tadi? Fi'il madhi. Bukan. Fi'il mudhari. Failnya Ana. kalami. Maf'ulun bi betul. Cuman ada ya aja ya. Dhamir mutakallim sebagai mudhafun ilaihnya. Fihi. Ah, apa nih Pak Misbah? Fi jar majrur. Fihi jar majrur. Majrur. Enggak mungkin lah jar masuk ke jar. Fa mudhafun ilaih. Iya, udah apa nih fi ini? Fi yang belakang itu apa? Siapa yang tahu? Fi yang di belakang ini? Pami jadi Iya, betul, mulut. Ya. Ini di antara asmaul khamsah. Kan asmaul khamsah ada abuka, akhuka, hamuki, kemudian fuka. Nah, itu mulutmu. Fuka. Kena jar berarti fika. Nasab faka. Nah, ini kena jar nih fi. Ya, fihi di mulutnya. Jadi fi yang kedua majrur, kena fi yang di depan. Adapun yang di belakang hi-nya mudhafun ilaih. Wa yukallimuhum. Humnya? Nempel sama fiil. Bukan. Fa'il harus dalam tasrifan. Maf'ulun bi. Bi kulli syai'in. Syai'in amuru. Fi'il mudhari, mantap. Ini fi'il mudharinya amaro ya'muru. Kemudian ditasrif ke ana jadi amuru. Harusnya a'muru gitu ya. Cuma dua hamzah gitu. Dua hamzah biasa pilihannya kalau nggak di mat dihapus. Kata penulis bihinya jar majrur enggak apa? Kata penulis wa aj'alu kalami fi fihi, dan aku jadikan kalamku berada di dalam mulutnya. Maksudnya lisannya. Maksudnya tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Wa yukallimuhum bi kulli syai'in amuruhu bihi, dan yukallimuhum Allah tiba-tiba pakai dhamir ya di sini ya, pakai huwa tiba-tiba. Enggak pakai ukallimu. Itu tetap maksudnya Allah. Allah berbicara kepada mereka, yakni yang diutus oleh kepadanya nabi tersebut, maksudnya kaum Arab dan seluruh manusia, bikulli syai'in dengan segala sesuatu amuruhu bihi, yang aku perintahkannya bihi dengan Rasulullah SAW. Jadi aku jadikan kalamku berada di mulutnya, dan Allah berbicara kepada manusia. Afan. Oh Allah sih. Yukallimu Rasulullah SAW, dan dia berbicara kepada mereka, yakni manusia, bikulli syai'in amuruhu bihi, dengan semua yang aku perintahkan. Ya, jadi perkataan Rasulullah SAW seluruhnya wahyu, dari Quran sampai hadis. Sama kayak hadis. Hadis juga termasuk wahyu dari Allah. Entah wahyunya benar-benar ucapan Allah atau ucapan Rasul yang kalau memang benar didiamkan oleh Allah, kalau salah dibenerin. Ya, jadi hadis pun termasuk wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa man lam Yuti. kalamuhu alladhi yatakallamu bihi bismi fa ana akunu mustaqimu min akun Muntaqim. muntaqimu min dalika. Wa man lam yuti. Pak Hasim. Fi'il mudhari marfu' mansub majzum.
yuti. Bukan. Kalau sukun majzum. Nah, ini kena lam. Asalnya kan apa? Ata'a yuti'u, ada ya-nya lagi ya. Yuti'u kena lam yuti'. Man di situ syarat. Kalamahu. Hunya alladhi. Betul. Si mausul sebagai naat. Yatakallamu. Filenya kembali ke ke Rasul SAW. Ya, kalau memang sebagaimana yang diinginkan sama penulis, ini ayat kan diarahkan ke Rasul SAW. Yatakallamu, filenya huwa kembali ke Rasul SAW bihi bismi. Ya-nya mudhafun ilaihi. Wa ana akunul muntaqimu. Fa ana ya. Ana mubtada, akunu benar khobar, tapi nggak bisa langsung kita bilang khobar. Isim kana ada di ana, berarti ini akunu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya kana ini. Isimnya di ana. Al-muntaqimu apa al-muntaqimah di situ di kitab antum? Harusnya muntaqimah ya. Jadi khobarnya kana. Lagi pula kan ini kan Taurat yang diarabkan ya. Jadi lafaznya yang enggak pasti banget sebenarnya. Min zalika jar majrur gampang ya. Kata penulis, wa man lam yuti kalamahu, barang siapa yang tidak mentaati kalamnya, alladzi yatakallamu bihi, yang ia berbicara dengannya, bismi, dengan namaku. Nah, itu isyarat akan basmalah. Fa ana akunul muntaqima min zalika, maka aku akan menjadi pihak yang membalas min zalika, hal tersebut. Ini dalam kitab Ulangan 18.2 18-19. Cetakan Lembaga Alkitab Indonesia 1983. Ada di terjemahan, dikasih footnote. Kalau di Arabnya nggak ada. Lanjut. Kitab Ulangan itu berarti perjanjian lama ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Fahadhihi Bisyaratu. فهذه بشارة الثانية Sabitatu. ثابتة في التوراة اليوم تشهد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. Sama dulu. Fahadhihi. Betul. Pak Hasim, hadhihi. Bukan, Pak. Fa bukan huruf jar. Berarti ini biasa nih, isim di awal kalimat. Mubtada ya, tapi pembicaraan. Al-bisyaratu. Berapa badal nih? Bisa aja ya, bisa jadi khobar. Alif lam tentang isim isyarah bisa aja jadi khobar, cuma agak jarang. Kalau begitu berarti nggak ada khobar lagi di belakang. Coba ntar kita lihat. As-sabitatu. Nah, fit Taurati. Al-yawma. Zaraf. Tashhadu. Terus hiya. Kembali ke al-bisyar. Nah, ini bisa jadi khobarnya nih kalau kita i'rab yang depan badal.
Maka kabar gembira yang tetap ini di dalam Taurat pada hari ini, kenapa dia? Tashhadu binubuwati nabiyina. Dia mempersaksikan kenabian nabi kita gitu ya. Kalau antum i'rab sebagai khobar, maka ini adalah al-bisyaratus sabitatu. Kabar gembira yang tetap. Sabit itu maksudnya ditetapkan gitu ya. Fit Taurah, di dalam Taurat, al-yauma. Nanti tashadunya jadi naat. Yang mempersaksikan binubuwati nabiyina. Binubuwati. Nabiyina. Pak Hashim. Nabiyyi. Nanya sendiri dia terpisah. Mudhafun ilaihi. Nanya mudhafun ilaihi lagi ya. Domir nahnu. Kata penulis, maka ini adalah kayaknya khobar ini. Al-bisyarah secara makna. Maka ini adalah kabar yang tetap. Walaupun kita keluar dari kaidah sedikit kan. Karena harusnya kan alif lam terletak saya isim isyarah biasa badal. Cuma kan kayaknya beliau mau ngasih tahu nih, ini loh kabar gembira. Maksudnya menjelaskan ini loh di antara ayat Taurat yang kayaknya mengarah ke Rasul kita. Jadi beliau mau ngasih informasi itu. Khobarkan informasi. Ya kan? Nah, makanya kalau kita langsung membaca sebagai badal fahadil bisyaratus sabitatu, seolah-olah kita udah tahu. Paham enggak? Nah, ini agak tipis-tipis nih, Bang. Lanjut. Udah ada terjemahan ya, udah ya. Tadi ya udah, terjemahan lagi. Maka ini adalah kabar gembira yang tetap fit Taurah, dalam Taurat. Maksudnya benar-benar ada di Taurat al-yauma, hari ini. Tashhadu binubuwati nabiyina, yang mempersaksikan kenabian nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Qala mu'allif rahimahullah wa risalati wa wujubi tiba'ihi wa luzumi ta'atihi wa hiya hujjatun 'ala al-yahudi wa inna ta'waluha Wa in ta'awwaluha. ha Ta'awwaluha. wajahaduha Oh, sampai situ dulu. Wa risalatihi. Berarti depan lagi. Atau Ke Nabi Nubuwati. ke nubuwat ya. Tashhadu binubuwati nabiyina wa tashhadu birisalati nabiyina. Hinya kan ke nabiyina lagi. Wa wujubi ittiba'ihi wa luzumi. Nah, atau sebenarnya sebutannya lebih enak maktuf ya. Wa luzumi ta'atihi wa hiya hujjatun hiya. Enggak. Domir huwa huma hum biasa i'rabnya ini aja deh. Kalimat baru mubtada ya. Biasa huwa huma hum i'rabnya hanya mubtada aja, kecuali beberapa keadaan. Hujjatun. Pak Hashim. Khabarnya betul. Alal yahudi. Jangan mati dulu gampang ya. Wa in ta'awwaluha. Ta'awwalu. Fi'il mudhari Mansub. kenain. Gak ada in. Ini mansub Ustaznya. Enggak. Coba lihat atafnya tuh. Wajahadu. Berarti ta'awwalu Fi'il mudhari fi'il marfu. Coba jenisnya fi'il apa? Kalau mudhari seandainya bentuknya kayak gitu pakai anta, tu'awwilu, awwala yu'awwilu.
Tapi nanti jadinya antum failnya. Fi'il amr. Fi'il madhi. Fi'il madi. Ta'awwala, ya ta'awwalu ta'awulan. Emang ada masdar yang depannya ta kan? Ya. Tafaddala, ya tafaddalu, tafaddulan, ta'awwalu, ini fi'il madhi, failnya. Bisa? Failnya. Hum ya, bukan antum. Kalau antum pasti ta'awwaltum kalau fi'il madhi. Haknya berarti Mas antum? Wajahaduha sebagai jadi apa dia? Enggak, maksudnya dia apa jenisnya? Fi'il madhi lagi. Failnya? Haknya? Nah, ini haknya kembali ke ayatnya ya. Ayat Taurat. Wa risalatihi, dan yang mempersaksikan risalah Rasulullah SAW. Wa wujubi tibaihi, dan mempersaksikan kewajiban mengikuti Rasulullah SAW, Nabi yang dinantikan. Wa luzumi taatihi, dan mempersaksikan untuk senantiasa luzum itu apa ya? Terus menerus taatihi, mentaatinya. Wa hiya hujjatun 'alal yahudi, dan ayat ini adalah hujjah ala. Kalau pakai ala berarti hujjah yang memojokkan. Argumen yang memojokkan. Kalau pakai lahu berarti hujjah yang membantulah. Seperti kata Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa hujjah untukmu, nanti menolong engkau di hadapan Allah, au alaika, atau menjadi hujjah yang menjadi bumerang bagimu. Nah, seperti itu. Dan dia adalah hujjatun alal yahud. Ini adalah hujjah yang akan memojokkan orang Yahudi. Wa in ta'awwaluha, walaupun mereka mentakwil ayat ini. Enggak, maksudnya bukan Muhammad. Ya, wajahaduha, dan menentangnya. Takwil sama dengan menentang. Kalau misalnya takwil tanpa dalil. Ya, sama kayak di agama lain sekalipun, agama lain juga banyak ayat-ayat yang mengesankan ada nabi terakhir. Seperti di Buddha sendiri namanya Maitreya. Tapi nanti pengikutnya akan nganggap itu Buddha yang lain. Enggak, dia belum turun gitu. Sampai dibikin patung duluan. Buddha Maitreya belum turun tapi udah dibikin patung, udah ketahuan bentuknya. Nah, sama kayak ini, sama kayak di Katolik juga kan. Di Katolik terakhir anak masih sekolah dulu, nama Ahmad itu masih eksis. Nah, cuma mereka nggak ngakuin, enggak, ini bukan Muhammad. Ya, menurut mereka ini nanti yang akan turun. Ya, entah sebagian mengatakan ini yang nanti akan lawan Dajjal. Nah, sebagian lagi nggak jelas. Pokoknya mengatakan belum turun aja gitu ya. Lanjut. Nah, ini disyarah sama penulis. Faqauluhu. Beliau langsung bilang qauluhu ta'ala ya. Untuk ayat di surat Taurat. Ya berarti dia yakin banget. Ini di antara ayat yang masih belum disimpangkan gitu. Uqimu. Lanjut, sedikit banget. Oh, ya belum. Ya sadu. Bila itu. Syakin. Syak. Syak. Syak itu di ja mulutnya. Syak, ja, ya. Sama tuh makhrajnya. Nah, mantap. Linubuwati wa risalatihi. Linubuwatihi kan ada hi-nya kan? Linubuwatihi wa risalatihi. Sallallahu. Sampai dulu. Faqauluhu ta'ala saufa uqimu lahum nabiyyan, ini kalimat tadi ya. Qauluhu di situ apa? Coba qauluhunya. Siapa ini? Betul. Mubtada. Ya syahadu.
Enggak, saufanya langsung lewat aja. Kan udah ayatnya tadi, udah dibaca tadi Tauratnya. Yashhadu fi'il mudhari. Fa'ilnya? Ini enggak tahu kembali ke siapa ya. Bisa kembali ke Allah. Kalau tashhadu ini pasti kembali ke ayatnya. Nah, ini nanti khobarnya qauluhu. Maka firman Allah Ta'ala, "Saufa uqimu lahum nabiyyan." Kenapa dia mempersaksikan itu ya? Bila syakin. Gimana yang jar majrur? Bila syakinnya? Nah, ayo. Jar majrur gitu loh. Oh, kok gitu? Bila jar majrur, syakin mudhafun ilaih. Bisa. Ada yang mengatakan seperti itu untuk i'rab seperti ini. Atau bi-nya jar syakinnya majrur, la-nya zaidah tambahan untuk memberi makna taukid. Kalau antum pakai i'rabnya Kang Aceh, bi jar majrur, la-nya bermakna ghairi. Bi ghairi syakin mudhafun ilaih. Cuman kayaknya yang pertama lebih baik. Bila syakin dengan bi ghairi syakin maknanya beda. Bi ghairi syakin dengan tanpa keraguan. Bila syakin dengan tidak ada keraguan sama sekali. Dia lebih mentaukid. Linubuwatihi Pak Hashim. Hi-nya? Bukan. Maf'ulun bi kalau nempel sama fi'il kata kerja. Bukan. Mudhafun ilaih. Penyandaran kalau nempel sama isim, domir atau kata ganti sebagai penyandaran. Wa risalatihi atau kata penulis faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala di surat lagi di Taurat tadi, saufa uqimu lahum nabiyyan, kelak aku akan menegakkan mengutus bagimu seorang nabi yang semisalmu gitu ya, tadi kan ada kalimat semisalmu. Yashhadu bersaksi bila syakin tanpa sedikit pun keraguan li nubuwatihi wa risalatihi, tentang bersaksi tentang kenabian dan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idil ada karenanya. Lanjut Pak Hashim. Insyaallah kita baca 2 kali putar nih. Izal muhatabu una wa Musa sallallahu Alaihi salam. Wa nabiyyu Wa huwa nabiyyu wa rasulun rasuluhu wa man kana mislahu kayaknya. Fahuwa nabiyyu wa rasulun. Nabiyyun wa rasulun. Sama-sama. Idzil mukhatabu huna huwa Musa. Iz ini kalau iz yang bermakna karena disebut iz ta'lil. Ya, ini lebih anak pribadi lebih senang menggunakan ini daripada li'anna. Kan li'anna juga karena kan. Cuma kalau li'anna nanti i'rabnya jadi li terus anna sama isimnya. Nanti perlu ditakwil lagi masdar jadi majrurnya sili. Agak repot. Kalau ini langsung kalimat normal. Iz ta'lil. Al-mukhatabu berarti siapa? Mubtada. Huna Zorof. Huwa Musa. Tadi Zorof. Enggak juga. Bukan enggak pakai kode itu. Lagi pula habis Zorofnya huwa di situ. Musa isim lah. Khobarnya. Ini khobarnya al-mukhatab. Al-mukhatabu huna huwa Musa. Terus apa huwanya? Hah? Bang? Ya, tujuannya untuk mentaukid. Domir apa ini? Udah beberapa kali berulangnya. Domir fasal. Atau boleh juga untuk i'rab huwanya mubtada baru, musanya khobar buat huwa. Huwa Musa khobarnya al-mukhatabu. Alaihi salam wa huwa nabiyyun huwa.
Kang Ajep. Mubtada. Nabiyyun. Pak Hashim. Kabar. Wa rasulun. Atau wa man kana mislahu, man di situ syarat kana fi'il madhi nakis mislahu. Khabar kana, terus mana isinya? Domir? Apa? Huwa. Kembali ke man. Ya, isim syaratnya. Wa man kana huwa mislahu fa huwa, fa-nya ini jawaban syarat. Ya, jawaban syarat kalau nggak pakai fiil, dia pakai fa kemudian jumlah baru. Huwa Nabiyun. Khabar wa rasulun matuf. Kata penulis, idil mukhatabu, karena yang diajak bicara di sini huna huwa Musa alaihissalam. Tiada lain adalah Musa alaihissalam. Karena Taurat kan, wa huwa nabiyyun wa rasulun, dan dia adalah seorang nabi plus rasul. Wa man kana mislahu fa huwa nabiyyun wa rasulun. Dan barang siapa yang semisal dia Musa, maka dia adalah nabi dan rasul. Lanjut. Walaupun sebenarnya masih ada kemungkinan ke Isa juga ya. Wa qawluhu min baini ikhwanihim. Min baini ikhwan, betul? Sarihun fi annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa aj'alu kalami fihi la yantabiqu illa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Wa qawluhu min baini ikhwanihim sarihunnya ya. Kang Acep. Hah? Bukan, tanwin fi'il madhi. Apa nih Pak Hasim, tahu gak? Bukan. Mudhaf kan majrur, sorihin dong. Sorihun. Bukan. Apa? Khabar ini. Mubtada'nya qauluhu tadi. Fi annahu Muhammadun. Annahu. Isim anna mana isim mananya? Hu-nya. Muhammadunnya? Muhammadun jadi khabar. Fi-nya? Fi-nya jar majrur. Fi jar benar? Iya benar. Mana majrurnya? Majrurnya anna. Anna yang sudah ditakwil nanti ya, tadi Ana bilang kan. Anna itu bisa ditakwil. Biasanya takwilannya ke khobarnya. Di sini enggak ada nih. Berarti takwilnya jamid, nanti pakai masdar kana yakunu kaunan. Fi kaunihi Muhammadan. Kainun mana? Hah? Kainun. Enggak. Itu mah khobar ini. Itu apa? Takdir buat khobar kalau kata kainun atau mustaqirrun. Fa qawluhu wa aj'alu kalami fihi la yantabiqu. La yantabiqu. Yantabiqunya ya. Marfu, mansub, majzum. Marfu berarti la-nya la nafiyah. Menafikan saja ya. Kalau yang la yantabiq itu la-nya la nahiyah. Kalau menjazam. Illa ala nabiyina Muhammadin. Ala nabiyina gampang.
Muhammadinnya? Bukan. Badal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa qauluhu, firman Allah, min baini ikhwanihim, tadi di antara saudara-saudara mereka, sharihun, jelas, fi annahu Muhammadun, bahwasanya yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa aj'alu kalami, dan aku menjadikan kalamku fihi, pada mulutnya, la yantabiku, tidak cocok, illa ala nabiyina Muhammadin, kecuali kepada nabi kita Muhammad SAW. Lanjut. Al-Karim. Betul. Saya dulu, li'annahu, ada apa aja tuh? Yang mana yang isim? Enggak ada inna di situ. Anna. Mana isim annanya? Hu-nya ya. Li-nya huruf jar, annanya temannya inna itu. Huwallazi ini huwanya domir fasal aja ya. Alladzinya isim mausul sebagai khabarnya. Yaqra'u. Fi'il mudhari. Kalama Allahi wa yahfazuhu. Hunya wa huwal Qur'anul Karim. Huwa Al-Qur'anu enggak. Khabar tentunya. Ya, huwa bukan isim isyarah ya. Dhamir. Al-Karimu. Hah? Naat ya. Kata penulis, li'annahu, karena beliau SAW, huwallazi yaqra'u kalam Allah, dialah yang membaca kalam Allah, wa yahfazuhu, dan dialah yang menjaganya atau menghafalnya, wa huwal Qur'anul Karimu, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Lanjut. yukallimuhum bikulli syai'in syahidun kadzalika idin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam takallama bil ghaibi bi ghaibin lam yatakallam bihi nabiyyun siwahu id akhbaro Tadi kepanjangan. Nabiyyun siwahu aja ya. Wa qawluhu yukallimuhum bikulli syai'in, qawluhu mubtada, yukallimuhum tadi ayatnya syahidun. Hah? Pak Hasim. Ya, enggak benar isim. Cuma sebagai apa? Khabarnya dari qauluhu. Kadzalika jar majrur. Idzin nabiyyu an-nabiyyu. Mubtada. Idnya tadi apa? Harfut ta'lil. Sallallahu takallama bi ghaibin. Takallama. Fi'il madi. Sebagai khobarnya. Nanti fi'il sama fa'il sebagai khobarnya. Fa'ilnya kembali ke fa'ilnya domir huwa kembali ke Nabi. Bi ghaibin. Gampang ya. Taruh. Lam yatakallam. Fi'il mudhari majzum. lihat doang bukannya gimana ucapannya pas banget lagi sengaja enggak sengaja ya. Majzum kena lam. Bihi jar majrur nabiyun.
Ada fi'il tadi sebelumnya. Oh, berarti fa'il. Fa'il. Siwahu. Nah, Bener nih, naat. Ini kan siwa akhwatnya siapa? Goiru. Goiru itu tadi Anda bilang, ya, goiru itu kalau diidofakan dia tetap nakirah. Goiruhu. Ya, seandainya dia nabiyan, goiruhu. Seandainya dia nabiyin, goirihi. Siwa sama kayak goir persis. Berarti dia marfu, tapi alamat rafanya dhammah muqaddarah karena dia isim maksur. Dia bukan temannya illa, bukan secara garis besar dia akhwatnya illa, ada tulis istisna. Cuma secara sempit lagi kan ada 3 bab, ada tulis istisna. Illa, bab keduanya goir sama siwa, nah, karena dia isim. Bab ketiganya asa, hasya, ada. Kalau nggak salah 4, lupa juga nih. Nah, yang 4 ini diperselisihkan isim atau fiilnya. Afwan, huruf atau fiil? Kalau baca jar berarti dia huruf jar. Kalau dibaca mansub kan setelah khola ada hasya bisa dibaca mansub kan? Berarti dia lagi jadi fiil madi. Nah, siwa sama ghair ini isim. Kata penulis, wa qauluhu, dan firman Allah, yukallimuhum bikulli syai'in. Ia berbicara dengan segala sesuatu. Syahidun kadzalik, ini juga sebagai bukti. Idin nabiyyu, karena Nabi SAW takallama bi ghaibin, berbicara tentang yang ghaib, lam yatakallam bihi nabiyyun siwahu, yang tidak berbicara dengannya seorang nabi pun selain dia. Walaupun tadi ya Nabi bilang ya, ini masih punya kemungkinan takwil ke Isa, bukan anak ngikutin orang Nasrani, cuma sifatnya ada di Isa semua juga. Nabi Rasul berbicara yang sesuai dengan firman Allah. Kan nggak mungkin Nabi Isa berbicara di luar wahyu. Nah, nanti kalau nubuatnya dari Injil, ketika Isa bilang nanti ada Nabi setelahku, nah itu udah pasti. Karena memang setelah Isa nggak ada lagi Nabi atau Rasul kecuali Rasul kita. Adapun setelah Musa masih ada. Masih ada Yusha, masih ada Sulaiman, masih ada Daud, masih ada Isa yang terakhir ya. Baru nanti setelah itu putus di zaman Fatrah, baru terakhir nunggu Rasul SAW. Lanjut. Qala al-mu'allifu rahimahullah. In akhbara bi ba'di ma kana wa ma yaqulu ila yaumil qiyamati. Nah, iz akhbara. Enggak dong. Iz benar, bukan kalimat baru. Cuman kan ini bukan isim akhbara. Fi'il apa? Fi'il madi. Bi ba'dhi jar majrur, ma isim mausul, kana bukan, kana fi'il madinya. Wa ma yakunu, ini ma-nya kembali ke bi ba'di ma yang di depan. Yakunu fi'il mudhari nakis. Tadi yang depan fi'il madi nakis. Ila yaumil qiyamati jar majrur mudhafun ilaih. Ini kita kira barang selain ya. Kata penulis, id, karena akhbaro, Nabi mengkhabarkan bi ba'di makana, sebagian yang apa? Sebagian yang telah lalu, wa ma yakunu ila yaumil qiyamah, dan sebagian yang akan datang. Pakai mudhari. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ayo baca dikit lagi. Ini ayat kedua ini dibawa sama penulis dari Taurat. Ma nassuhu Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Oh, ada syahidannya. Syahidan wa mubasysyiran. Lanjut. Wa hirzan lil ummiyina. Nah, sampai situ dulu. Wa jaa fit Taurati.
Ja'a fi'il madi. Fit Taurati ma nassuhu. Ma-nya isim mausul, fa'ilnya ja'a. Nassu bukan. Ma kan isim mausul, berarti kembali ke butuh kalimat baru lagi sebagai silahnya. Mubtada. Hunya mudhafun ilaih, khobarnya tuh yang ayatnya tuh. Ya ayyuhan nabiyyu, ya harfun nida. Ayyu munadanya. Ya, mabni di atas dhamma. Ha harfun tanbih. An-nabiyyu badal dari ayyu atau boleh juga na'at. Inna dan isimnya. Siapa isimnya? Nahnu arsalnaka. Fil madi. Kanya maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Nahnu. Sungguhnya kami mengutus engkau. Syahidan. Hal mubasysyiran. Ma'tuf ke syahidan wa nadhiran, ma'tuf lagi. Wa hirzan. Ya, wallahu alam bisa hal, bisa maf'ul li ajli ini. Soalnya bentuknya pakai masdar ya. Lil ummiyina. Jar majrur. Nah, kalau ini mungkin rada mirip ke Rasulullah SAW. Wajah fit Taurati manasuhu, dan datang juga dalam Taurat. Siapa yang datang? Manasuhu, apa-apa yang nasnya begini bunyinya, gitu loh. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau mubasysyiran, syahidan. Di kitab mana enggak ada syahidannya. Syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan. Nah, ini kalau di Quran banyak Rasulullah SAW disifati dengan ini. Mubasysyiran wa nadhiran. Ya, ini mungkin lafaznya lagi pas banget nih. Nah, berarti kemungkinan besar Rasul. Kemudian wahirzan lil ummiyin, dan sebagai pelindung bagi kaum yang ummi, enggak baca, enggak tulis. Dan Nabi Isa enggak diutus ke ummi. Ya kan? Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Bisa baca, bisa tulis mereka. Nah, ini baru kemungkinan besarnya enggak bisa ditakwil ini kalau kayak gini. Ya. Makanya diantaranya juga ini mungkin diantara sebab orang Yahudi banyak ke Madinah, karena nungguin Nabi terakhir yang turun di kaum yang ummi. Cuma dia berharap turunnya dari keturunan mereka, makanya mereka berbondong-bondong ke sana. Lanjut. Anta abdi Wa rasuli. Al-mutawakkil. Laisa bifadin wala sahabin fil aswaqi. Kata penulis, anta abdi, anta abdi wa rasuli, mataf ke abdi. Wa sammaituka. Nah, fil madi failnya ana, kanya maf'ul bi, al mutawakkila maf'ul bi ke dua. Nah, sama ini punya dua maf'ul bi, sering pasti. Cuma biasa dia datang dalam keadaan majhul. Summiya, kemudian langsung mansub. Berarti itu maf'ul bi kedua yang nempatin tempat maf'ul bi pertama. Kalau pakai summiya. Ya. Kemudian laisa bifadlin. Mana yang isim laisa? Enggak mungkin jar majrur isim. Huwa bari. Ya, fi fadlin khabar laisa. Wala ghalidhin sama ya. Wala sakhabin sama. Fil aswaqi jar majrur. Anta abdi, engkau adalah hambaku, wa rasuli, dan rasulku. Nah, ini persis juga dengan syahadatnya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Samaitu kal mutawakkil. Oh, ini bahkan di dalam hadis ini. Ada footnote enggak di situ? Ada, tapi di hurufan. Iya, berarti kan itu ujungnya tuh. Apa footnote-nya?
Ah iya, berarti ini emang dalam hadis ini. Ya. Mana tadi? Samaituka al-mutawakkil. Aku memberi engkau gelar nama itu ya, al-mutawakkil. Wallahu alam apa maknanya. Kalau di tasrif ya ini berarti isim fa'il dari tawakal. Laisa bifadhin, tidaklah kasar, wala ghalidin, tidak juga keras hati, wala sakhabin, dan tidak juga sakhab itu apa ya? Orang yang suka teriak-teriak lah, ngomongnya keras. Fil aswaq, di pasar-pasar. Dikit lagi. Pak Hasim. Cetakannya hapus dulu. Wala yadfa'u sayyi'ata. Yadfa'u. Yadfa'u bisayyati Sayyi'ata. Bisayyi'ati. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati. Oh, enggak apa-apa, enggak apa. bisayyati as-sayyata walakin ya'fu wa yaghfiru Wa yasfahu wa wa yaghfiru walan bisa walan yaqbidahu bidahullahu hatta yuqima bihil illata khawja'a. Saya dulu. Kata penulis wala yadfa'u fi'il mudhari marfu bis sayyiati as-sayyi'ata maf'ulun bi. Tetap normalnya maf'ulun bi dulu baru jar majrurnya wala yadfa'u as-sayyi'ata bis sayyi'ati. Cuma apa ditakdim untuk menekankan bis sayyi'atinya. Walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru. Wa yasfahu sama ada yasfahu situ? Oh enggak ada. Walan yaqbidahu Allahu. Fi'il mudhari mansub kena lan. Hu-nya mana fa'ilnya? Hatta yuqima. Fi'il mudhari kena hatta. Bihi al-millata jar majrur al-millata maf'ul bi siapa? Yuqima al-auja'a. Naatnya al-millata. Kata penulis wala yadfa'u dan beliau tidaklah membalas bisayyiati dengan keburukan. Membalas apa? As-sayyi'ata, keburukan. Ya, atau enggak kalau kita bikin posisi normal, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu, akan tetapi dia memaafkan, wa yaghfiru dan mengampuni atau menutupi. Kalau di sini ada tambahan wa yasfahu dan berlapang dada. Ini sifat Rasulullah SAW terhadap perkara dunia. Ya, kalau perkara akhirat, perkara agama, ya beliau kalau marah ya marah. Walan yaqbidahullahu dan Allah tidak akan mencabutnya, maksudnya mewafatkannya. Qabado. Sering nih lafaz ini, namanya mencabut sering untuk dimaknai ke mewafatkan. Hatta yuqima bihi sampai Allah tegakkan dengan beliau al-millatal auja, agama yang menyimpang. Berarti yuqima di situ meluruskan. Sampai Allah luruskan dengan beliau agama yang menyimpang. Dikit lagi. Sabar ya. Tanggung. Mumpung libur. Bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yun. Bihi apa biha? Hah? Kok iso ya? Kayaknya hi deh. Hi itu harusnya. Hanya ke siapa coba? Kalau hi kan ke Rasul susah. Hah? Kemana Pak kalau ha? Enggak dong. Masa Allah membuka dengan agama yang menyimpang tersebut gitu? Bihi ya insyaallah. Oh berarti bagusan cetakan ini nih. Sudah lanjut. Wa yaftahu bihi
a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan. Nah, Masya Allah. Ini juga dibolak-balik ini. Bi an yaqulu mudhari mansub kenaan tanda nasabnya hadzfun nun, penghilangan huruf nun karena asalnya yaquluna. Filenya hum la ilaha. Mana isim la? Ilaha. La-nya la nafiyatu lil jins. Illallahu, Allahu badal dari khobar yang di mahdzuf. Takdirnya haqqun. Ya. Bukan la ilaha maujudun illallah ya. Karena nanti ada yang mengatakan takdirnya adalah maujudun. Tidak ada ilah yang ada ini kecuali Allah. Nanti terjemahannya gitu. Berarti antum nyembah misalnya ada bukan antum ya. Ada orang nyembah Isa, itulah Allah. Ada orang nyembah batu, itulah Allah. Konsekuensi dari kata la ilaha ma'budun illallah. Yang benar haqqun. Bahkan Anda pernah tanya ke Jamaah Tabligh, Syekh dari Jamaah Tabligh dari India, fasih bahasa Arabnya. Dia biasalah mendakwahkan la ilaha illallah, terus ngajak sholat. Anda tanya apa tafsir la ilaha illallah di sisi kalian, maksudnya di Jamaah Tabligh. Dia bilang la ma'buda bihaqqin illallah, sama. La ma'budu haqqun illallah. Maknanya sama, ya. Walaupun prakteknya wallahu a'lam. Kemudian fayaftahu bihi a'yunan umyan. Masya Allah nih. Yaftahu fi'il mudhari. Allah ya fa'ilnya. Bihi hinya ke Rasulullah SAW. Maka Allah membuka dengan dia a'yunan. Maf'ulun bi kedua ini. Umyan enggak. Maf'ulun bi pertama. Ini dibalik nih. Fayaftahu bihi umyan a'yunan harusnya. Atau umyan maf'ulun bi pertama, a'yunan tamyiz. Ya. Sama, setelahnya sama. Azanan summan quluban gulfan. Kita lihat terjemahannya. Bi an yaqulu, supaya mereka mengatakan, ini ke tugasnya sampai tegak agama adalah supaya mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak kecuali diibadahi kecuali Allah. Berarti al-millatal auja tadi penyimpangannya dari sisi tauhid. Paham enggak? Karena kan kata Allah di sini Allah tidak akan mewafatkannya sampai ditegakkan atau diluruskan dengan Rasulullah SAW agama yang menyimpang, yaitu sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Berarti penyimpangannya di akidah, ya, tauhid. Fayaftahu bihi, maka beliau atau maka Allah membuka dengan Rasulullah SAW umyan, orang yang buta. Apa yang dibuka? A'yunan, matanya. Ya. Wa azanan, telinga. Summan, tuli. Sampai Allah membukakan orang yang tuli telinganya. Wa quluban gulfan, sampai Allah membuka gulfan, orang yang tertutup hatinya. Apa yang dibuka? Quluban, hatinya. Gulfan artinya tertutup, quluban hatinya. Sampai Allah membukakan bagi orang yang buta matanya, sampai Allah membukakan bagi orang yang tuli telinganya, sampai Allah membukakan orang yang keras apanya? Hatinya. Wallahu a'lam. Nah, ini Taurat yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di bawahnya nanti ada Taurat lagi, kemudian di bawahnya Injil yang dibawain. Aman ya? Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.